menjumpai Anda di Sahabat Matematika Channel. Jangan jadikan cita-cita Anda hanya sebatas angan-angan, tapi buktikan dengan usaha dan juga berdoa yang sungguh-sungguh. Karena cita-cita tanpa usaha adalah bohong, dan usaha tanpa doa adalah sombong. Maka perjuangan dan doa adalah tidak bisa kita pisahkan dengan cita-cita kita. Kesempatan kali ini, Sahabat Matematika Channel akan menemani Anda dalam belajar matematika fungsi linier kelas 8 dalam edisi pembahasan soal. Untuk edisi yang pertama ini, soal yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menentukan nilai dari suatu fungsi ketika prapetanya diketahui, dan sebaliknya menentukan nilai prapeta suatu fungsi ketika petanya diketahui. Anda penasaran? Mari kita ikuti dengan seksama. Mari kita mulai untuk pembahasan soal fungsi. Soal yang pertama, suatu fungsi ditentukan dengan notasi F memetakan X ke 5X dikurangi 3. Tentukan A. Nilai fungsi untuk X sama dengan 4. B. Nilai X untuk Fx sama dengan negatif 8. Mari kita selesaikan. Kita tulis rumus fungsi Fx sama dengan 5X dikurangi 3. Dari notasi kita rubah menjadi rumus fungsi. Untuk X sama dengan 4, artinya variabel di dalam rumus fungsi kita ganti dengan 4. Maka F4 sama dengan 5 dikali 4 dikurangi 3. 20 dikurangi 3 hasilnya 17. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 4 adalah 17. Mudah kan? Kemudian yang B, nilai X untuk Fx sama dengan negatif 8. Jadi ini dibalik, hasilnya diketahui, sedangkan prapetanya ditanyakan. Jadi sudah kita tulis rumus fungsinya. Fx sama dengan 5x dikurangi 3. Hasilnya di sini negatif 8. Kita tulis di sebelah kanan, sehingga menghasilkan sebuah persamaan linier satu variabel yang pernah Anda pelajari di kelas 7. Selesaikan dengan aturan persamaan linier satu variabel. Negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif 3 atau ditambah 3. Kemudian kita sederhanakan, 5x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 dibagi 5, sehingga kita dapatkan X sama dengan negatif 1. Jadi nilai X untuk Fx sama dengan negatif 8 dari fungsi Fx sama dengan 5x dikurangi 3 adalah X-nya sama dengan negatif 1. Mudah ya? Yang penting kita senang, semangat, tidak kenal menyerah, pasti bisa.
Kita lanjutkan soal nomor 2. Suatu fungsi dirumuskan Gx sama dengan negatif 4x ditambah 3. Tentukan A. Rumus dari G dalam kurung 2x dikurangi 1. B. Nilai N jika Gn sama dengan negatif 5. Mari kita selesaikan. Yang pertanyaan A, kita tulis dulu rumus fungsinya. Gx sama dengan negatif 4x ditambah 3. Perhatikan, sengaja X saya beri tanda atau warna merah. Ditanyakan G dalam kurung 2x-1. 2x-1 ini menggantikan posisi X, sehingga min 4x menjadi min 4 kali dalam kurung 2x-1. Kemudian ditambah 3. Ya sudah, kemudian yang ruas kanan ini kita buka kurungnya dengan menggunakan sifat distributif. Negatif 4 dikalikan 2x, kemudian negatif 4 dikalikan negatif 1. Maka kita peroleh negatif 8x ditambah 4. Hasil membuka kurung, kemudian ditambah 3. 4 dan 3 adalah suku yang sejenis, maka bisa kita sederhanakan. Dengan demikian, rumus G dalam kurung 2x-1 sama dengan negatif 8x ditambah 7. Berikutnya B. Nilai N jika G dalam kurung N sama dengan negatif 5. Kita kembali ke rumus fungsi yang disajikan soal. Kita tulis rumus fungsinya. Gx sama dengan negatif 4x ditambah 3. Perhatikan, Gn sama dengan negatif 5. N adalah menggantikan posisi X pada Gx, sehingga setiap kita bertemu variabel X maka kita ganti dengan variabel N, sehingga menjadi Gn sama dengan negatif 4n ditambah 3. Di sini diketahui hasilnya sama dengan negatif 5. Kita tulis di sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan linier satu variabel lagi. Kita kerjakan dengan aturan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Ekuivalen dengan negatif 4x sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Min 3 dari positif 3 berpindah ke ruas kanan. Negatif 5 dikurangi 3 kita sederhanakan, hasilnya adalah negatif 8. Maka dapat kita tentukan nilai N adalah negatif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya positif 2. Ingat, negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi nilai N untuk Gn sama dengan negatif 5 dari fungsi Gx sama dengan negatif 4x ditambah 3 adalah 2.
Paham ya? Oke, bagus. Pembahasan soal nomor 3. Suatu fungsi dirumuskan f(x) sama dengan 3x dikurangi 8 dan diketahui f min 2 sama dengan p dan fq sama dengan 16. Tentukan nilai 2q dikurangi p. Nah, ini sudah variasi soal dari nilai suatu fungsi. Baik, mari kita jawab. Untuk f negatif 2 sama dengan p, kita tulis rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x dikurangi 8. F min 2, yang mana min 2 menempati posisi x atau menggantikan variabel x dari fx. Maka nilai x pada rumus fungsi ini kita ganti dengan negatif 2. Menjadi f min 2 sama dengan 3 kali negatif 2 dikurangi 8. Karena di sini diketahui f negatif 2 sama dengan p, maka di sini juga kita tulis sama dengan p. Kita hitung 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6. Dari sini 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 dikurangi 8 sama dengan P. Negatif 6 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 14, sehingga kita dapatkan min 14 sama dengan P. Nilai P adalah negatif 14. Berikutnya adalah untuk fq sama dengan 16. Perhatikan variabel q adalah menggantikan posisi dari variabel x dari fungsi fx. Variabel x-nya kita ganti dengan variabel q. Kita tulis dulu rumus fungsinya, kemudian variabel x ini kita ganti dengan q. Maka kita dapatkan fq sama dengan 3 kali q dikurangi 8. Di sini diketahui hasilnya 16, kita tulis sama dengan 16. Kita selesaikan dengan aturan persamaan linear satu variabel. Negatif 8 pindah menjadi plus 8. Kemudian kita sederhanakan, 3q sama dengan 24. Q adalah 8 dari 24 dibagi 3. Jadi nilai Q sama dengan 8. Sekarang kita sudah punya nilai P dan nilai Q. Kemudian kita fokus ke pertanyaan soal. Tentukan nilai 2Q dikurangi P. Ya, kita tinggal mensubstitusikan nilai Q dan nilai P ke permintaan soal. Jadi nilai 2Q dikurangi P sama dengan 2 kali 8. Q-nya kita substitusi dengan nilai 8. Kemudian dikurangi negatif 14. Negatif 14 itu adalah pengganti dari P. 2Q dikurangi P. 2 kali 8 dikurangi negatif 14. Kita hitung. Sama dengan 16 ditambah 14.
Ingat, dikurangi negatif itu sama artinya ditambah sehingga hasilnya 14. Dan hasil akhirnya adalah 30. Ya, jadi nilai 2Q dikurangi P sama dengan 30. Oke, semangat. Kita lanjut pembahasan soal untuk latihan soal nomor 4. Suatu fungsi dirumuskan H dalam kurung 2X dikurang 5 sama dengan 4X plus 7. Jadi di sini rumus fungsinya bukan lagi Hx sama dengan, tetapi H dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan. Tidak usah bingung, prinsipnya adalah kita mengganti variabel-variabel di dalam rumus fungsi itu dengan yang dikehendaki atau dengan nilai yang dibutuhkan. A, tentukan nilai H3. B, jika Hx sama dengan 11, tentukan nilai X. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, kita tulis dulu rumus yang disajikan dalam soal, yaitu H dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 4X ditambah 7. Kemudian pertanyaannya adalah H3. 3 dalam hal ini menempati posisi dari 2X dikurangi 5 di dalam soal. Artinya bahwa 2X dikurangi 5 digantikan 3 itu 2X dikurangi 5 sama dengan 3. Maka kita tulis 2X dikurangi 5 sama dengan 3. Dari 2X dikurangi 5 sama dengan 3, maka bisa kita rubah menjadi 2X sama dengan 3 ditambah 5. Negatif 5 berpindah ruas. Kemudian kita lanjutkan sampai mendapatkan nilai X. 2X sama dengan 8, maka X sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai X yaitu 4 dan nilai dari 2X dikurangi 5 sama dengan 3. Maka langkah berikutnya adalah kita tulis lagi H dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 4X ditambah 7. Perhatikan yang saya beri warna kuning, 2X dikurangi 5. Sudah kita nyatakan di sini bahwa 2X dikurangi 5 nilainya sama dengan 3. Maka 2X dikurangi 5 ini nanti kita ganti dengan bilangan 3. Kemudian X sama dengan 4, maka variabel X yang di ruas kanan sama dengan ini kita ganti dengan 4. Nah, sehingga H3 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 7. 3 adalah menggantikan 2X dikurangi 5 di sini, dan 4 menggantikan variabel X di sini. Ya, tinggal menghitung kita. H3 sama dengan 16 ditambah 7, 23. Jadi nilai H3 dari rumus fungsi H dalam kurung 2X min 5 sama dengan 4X plus 7 adalah 23. Ya, paham ya? Kita lanjut.
Oke. Lanjutan yang B. Kita tulis H dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 4X ditambah 7. Ditanyakan nilai X untuk HX sama dengan 11. Nah, karena yang kita miliki adalah rumus H dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 4X plus 7. Untuk mendapatkan rumus fungsi HX, caranya 2X dikurangi 5 ini supaya bisa menjadi variabel tunggal, maka kita misalkan 2X dikurangi 5 kita misalkan dengan variabel yang lain yaitu M. Kemudian kita rubah untuk mendapatkan nilai X dalam bentuk yang bagaimana? Ya, dengan memindah ruas negatif 5 menjadi plus 5, sehingga X sama dengan M ditambah 5 dibagi 2. Dari 2X sama dengan M ditambah 5, maka kita dapatkan X sama dengan M ditambah 5 per 2. Sehingga H dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 4X plus 7, yang mana 2X dikurangi 5 ini kita misalkan M, maka M kita gantikan ke tempat kedudukan dari 2X min 5. Kemudian X sama dengan M plus 5 per 2 kita gantikan ke variabel X dari 4X plus 7. Nah, H dalam kurung M sama dengan 4 dalam kurung M plus 5 per 2 ditambah 7. M menggantikan 2X dikurangi 5. M plus 5 per 2 dari sini menggantikan posisi X dari 4X plus 7. 4 kita bagi 2, kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung M plus 5 ditambah 7. 4 dibagi 2 adalah 2. Langkah selanjutnya kita tinggal membuka kurung dengan sifat distributif. Kita dapatkan HM sama dengan 2M ditambah 10 ditambah 7. 2 kali M 2M, 2 dikali 5 10. Biasanya kesalahan yang terjadi, kalian kalikan bilangan yang suku pertama tapi lupa dikalikan dengan bilangan suku kedua. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Kita sederhanakan. Kita dapatkan HM sama dengan 2M plus 17. Yang ditanyakan adalah HX. Tapi kok yang didapat HM? Bagaimana ini? M adalah variabel. Variabel itu sifatnya fleksibel. Diganti dengan siapapun, dia akan berubah sesuai dengan penggantinya. Kalau yang dikehendaki adalah rumus HX, sementara yang kita dapatkan adalah rumus HM sama dengan 2M plus 17, ya tinggal kita mengganti variabel M ini dengan variabel X. Maka kita dapatkan HX sama dengan 2X ditambah 17. Dari HM sama dengan 2M plus 17 menjadi HX sama dengan 2X
plus 17. Terjawab sudah permintaan untuk menentukan nilai Hx. Nah, begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah menentukan nilai X untuk X sama dengan 11. Karena pertanyaan yang sesungguhnya justru berapa nilai X untuk Hx sama dengan 11. Lah untuk mendapatkan nilai X dari Hx sama dengan 11, kita harus mendapatkan rumus fungsi Hx terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapatkan rumus fungsi Hx, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai X ketika diketahui hasil Hx sama dengan 11. Kita tulis Hx sama dengan 2x plus 17. Kita ambilkan dari hasil ini. Kemudian hasilnya adalah 11. Nah, kita gantikan saja ke Hx. Nah, 11 sama dengan 2x plus 17. Misalnya 11 ini kita tulis sama dengan di sebelah kanan di sini seperti yang kita lakukan sebelumnya. Boleh, hanya saya ingin memberikan penulisan yang bervariasi supaya tidak ada kesan bahwa persamaan linear satu variabel konstanta wajib di sebelah kanan. Tidak. Nah, kita selesaikan. Nah, sekali-sekali variabelnya kita taruh di ruas kanan, yang konstanta kita kumpulkan di ruas kiri. 17 berpindah ke ruas kiri menjadi negatif 17. Nah, sehingga hasilnya negatif 6 sama dengan 2x. Maka negatif 6 dibagi 2 sama dengan x. X sama dengan negatif 3. Jadi untuk Hx sama dengan 11, maka nilai X sama dengan negatif 3. Nah, mudah ya? Paham ya? Oke, bagus. Tadi pembahasan kita untuk edisi menentukan nilai dari suatu fungsi dan para petanya tidak berhenti sampai di sini. Masih ada kelanjutan dari pembahasan soal-soal fungsi linear ini pada video-video berikutnya. Silahkan Anda tunggu dan Anda ikuti selalu Sahabat Matematika Channel, karena Sahabat Matematika Channel adalah teman sejati Anda belajar untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.